Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'ada al-a'yada wa qarrar wa jaza as-sa'imina sababa kamilal muwaffar. Ahmaduhu subhanahu an khalaqa wa sawwar wa ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah syahadatan yazkuru biha mizanu fil mahsyar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi arsalahu ila al-aswati wal ahmar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafi wal afkhar. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maha besar Allah yang sangat luas nikmat dan rahmatnya. Hanya kepadamu ya Allah kami memuja dan memuji. Hanya kepadamu kami memohon dan berserah diri. Tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kasih Sayang, Tuhan yang mengetahui yang nyata maupun yang terpendam. Salawat dan salam semoga tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bagi keluarga beliau yang suci, para ahli baitin Nabi, serta para sahabat yang setia sepanjang siang dan malam. Selaku khatib, kami mengingatkan dan mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan hadirin sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatilah seluruh perintah Allah dan jauhilah larangan-larangannya, karena hanya dengan bekal takwalah seorang akan selamat dunia hingga akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemarin kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, dan hari ini kita diharapkan untuk berpuasa karena hari-hari kemarin merupakan hari-hari peperangan kita melawan setan dan hawa nafsu, sedang hari ini merupakan hari kemenangan yang kita diperintahkan untuk merayakannya. Semua umat Islam merayakan kemenangan ini, namun tidak semua umat Islam menang dalam peperangan ini. Mereka yang menang adalah mereka yang telah mengisi hari-harinya di bulan Ramadan yang lalu dengan berbagai ketaatan. Mereka malah mampu melawan godaan setan. Mereka mampu mengendalikan hawa nafsu. Mereka tidak terperdaya dengan godaan setan, godaan dunia dan seisinya. Bagi mereka, Allah menjanjikan pengampunan dan seluruh dosa dan kesalahan. Allah menjanjikan pengampunan dari seluruh dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Dan inilah hakikat kemenangan. Tetapi ada juga dari umat Islam yang turut merayakan kemenangan ini, namun pada dasarnya mereka tidak mengalami kemenangan. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan peperangan. Karena mereka tidak melakukan peperangan pada bulan Ramadan
yang lalu mereka tidak menambah berbuat baik, justru naudzubillah mengisi dengan perbuatan maksiat dan dosa. Bahkan mereka tidak canggung dan terang-terangan menampakkan ketidakpuasannya di hadapan khalayak umum. Naudzubillah, subhanallah. Mereka tak melawan godaan setan, justru mereka memperturutkan hawa nafsu, dan mereka hanyut dalam masalah duniawi hingga tak menghiraukan kedatangan bulan mulia, bulan Ramadan. Berbahagialah mereka yang menang, dan musibah besar bagi mereka yang hanya merayakan kemenangan. Bila kita menyesal dengan kekurangan yang ada di bulan Ramadan, jangan kita menunda tobat atau juga berharap akan beramal di Ramadan yang akan datang. Rahmat dan ampunan Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Untuk itu, mulai saat inilah kita harus menambah amal, karena kita tidak tahu kapan maut, mati akan datang, dan belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan rahmat, bulan pengampunan, bulan pembebasan dari neraka telah pergi meninggalkan kita yang mungkin untuk selama-lamanya. Namun kita berharap dan berdoa semoga kita dan kedua orang tua kita, anak-anak cucu kita dapat menjumpai Ramadan yang akan datang dengan keadaan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Selamat tinggal Ramadan. Semoga Allah mempertemukan kita kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini jutaan desa membaca takbir, mengagungkan kebesaran Allah karena menyambut hari kemenangan dan pengampunan. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, kepergian kita ke tempat ini tadi disongsong oleh ribuan malaikat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila umat Islam telah menjalankan puasa Ramadan dan mereka keluar menuju tempat sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berseru, hai malaikatku, setiap pekerja pasti mengharapkan upah, dan hamba-hambaku yang puasa Ramadan lalu keluar melaksanakan sholat Id menuntut upah mereka. Untuk itu saksikanlah bahwa aku Allah benar-benar telah mengampuni mereka. Kemudian terdengarlah panggilan, hai umat Muhammad, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Aku Allah telah menukar segala keburukanmu dengan amal kebaikan. Lalu berserulah Allah, hai hamba-hambaku, kalian telah berpuasa untukku, berbuka juga karena untukku. Untuk itu kembalilah, karena kalian telah diampuni. Hadis di atas merupakan kabar gembira bagi kita semua. Namun kita masih tetap harus waspada. Setan tidak akan tinggal diam melihat rahmat dan ampunan Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setan akan terus-menerus untuk memalingkan kita dari keridhaan Allah dengan berbagai kesibukan duniawi, maksiat dan hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali mengingatkan kita. Satu di antaranya firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innasyaitana lakum aduwwun fattaqiduhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bila kita sadar dan tahu permusuhan kita dengan setan, maka janganlah kita terus-menerus menuruti jalan setan. Allah memperingatkan dalam surat yang lain mengenai jalan atau cara setan tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru
wal maisur wal ansabu wal aslamu rijzum min amali syaitan fastanibuhu la'alakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan atau kemenangan. Larangan di atas semata-mata karena rasa cinta dan kasih sayang Allah kepada kita. Karena bila kita mengikuti jalan setan, pasti tidak mungkin tidak kita akan merugi di dunia, apalagi di kubur dan di akhirat kelak. Dalam ayat selanjutnya Allah mengingatkan yang artinya sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan jalan minuman keras, judi, dan setan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sholat. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Bila di bulan Ramadan kita mampu menahan godaan setan, di bulan yang lain pun kita yakin mampu kesemuanya kembali pada diri kita. Bila kita bertekad bulat akan melawan setan dengan bantuan Allah, insya Allah kita akan mampu mengalahkannya hingga kita dapat menjadi orang-orang yang baik, banyak melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, seperti yang kita ketahui dan merasakan bersama bahwa kondisi negeri kita dalam keadaan yang seperti ini, kita telah mengalami cobaan-cobaan yang silih berganti. Bahkan kegiatan-kegiatan terbatasi dengan datangnya musibah yang telah kita ketahui bersama. Tentunya kita perlu merenung hendaknya kenapa semua ini bisa terjadi. Kita semua hendaknya ingat dengan firman Allah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan hendaknya kamu menjaga dan takut dari cobaan fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu. Satu hal yang membuat Allah murka dan akan menimpakan bala secara merata adalah karena ditinggalkannya amar ma'ruf nahi munkar. Dalam satu sabdanya, Rasulullah SAW pernah mengumpamakan kumpulan suatu kaum atau masyarakat bagai sebuah kapal. Apabila terdapat penumpang yang melubangi dek kapal, menjadi kewajiban bagi seluruh isi kapal untuk mengingatkannya. Karena apabila perbuatan satu atau beberapa orang tersebut kita diamkan, maka seluruh penumpang kapal akan menanggung resiko tenggelam. Begitu juga dengan keadaan yang kita alami saat ini. Bila kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka bukan tidak mungkin kita pun akan terkena bala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengawali amar ma'ruf nahi munkar tersebut dari diri kita sendiri, lalu kepada keluarga dan seterusnya hingga kepada masyarakat di sekeliling kita masing-masing. Namun yang perlu diingat, semua itu hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang bijak dan nasihat yang bagus. Yang tak kalah terpenting dari di atas, hendaknya kita tidak banyak mengeluh mengenai keadaan yang ada. Kita harus selalu ingat bahwa semuanya ini merupakan ujian dari Allah. Mengeluh atau tidak mengeluh, sabar atau tidak sabar, ujian tetap akan datang. Untuk itu kita harus menghadapinya dengan saling mewasiatkan mengenai kebenaran dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Bila amar ma'ruf nahi munkar telah kita lakukan dan kita menciptakan suasana yang sejuk dan nyaman dengan saling mewasiatkan mengenai kebenaran dan kesabaran, insya Allah
bantuan Allah akan segera turun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, di hari kemenangan dan kemuliaan ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga kesucian yang telah dianugerahkan Allah kepada kita semua. Allah yang Maha Pemurah, Maha Belas Kasih telah berjanji akan membersihkan seluruh dosa dan kesalahan kita, dan sekali-kali Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kenikmatan pembersihan dari dosa dan berbagai nikmat yang lain selalu kita terima, hendak terus-menerus kita syukuri. Kita taati apa perintah Allah dan kita jauhi apa-apa yang dilarangnya. Seluruh perintah Allah pada dasarnya untuk kebaikan kita sendiri, dan seluruh larangan Allah pada dasarnya juga untuk kebaikan kita sendiri. Tetapi mengapa kadang kita berat untuk mentaati perintah Allah, dan kita begitu mudah dengan terang-terangan melanggar perintah Allah? Sedangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan tanpa henti dan gratis, kita nikmati selama ini. Satu di antara sebab pokok tersebut adalah tidak ada atau kurang rasa cinta kita kepada Allah. Tidak ada atau kurangnya rasa cinta ini membuat kita menjalankan ketaatan lebih bersifat untuk memenuhi kewajiban, dan kita menjauhi larangan hanya karena keterpaksaan. Padahal bagi mereka yang memiliki rasa cinta kepada Allah, Allah akan memberikan keberkahan dalam hidupnya. Bila mereka tak memiliki rasa cinta kepada Allah, Allah mengancam dalam firman-Nya yang artinya, katakanlah, apabila para ayah, anak, saudara, istri, keluarga, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah, Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Ancaman Allah dalam ayat di atas sama sekali bukan berarti Allah takut bila hambanya tidak mencintainya atau sebab lain. Semua itu semata-mata karena cinta dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Rasulullah SAW pernah memberi gambaran kepada para sahabatnya mengenai bagaimana cinta Allah kepada kita, hamba-hambanya. Di suatu peperangan terdapat seorang wanita kebetulan tertawan. Si ibu memiliki seorang anak bayi yang karena suasana kacau terpisah dari dirinya. Ia nampak bingung mencari bayinya ke sana kemari. Setiap mendengar suara tangisan anak, ia mendatangi asal suara tangis tadi dan penuh harap agar berjumpa dengan anaknya. Ia kebingungan, sedih, menangis, berlari-lari mencari bayinya, dan setelah bertemu, sang ibu mendekat bayinya dengan penuh kasih sayang dan langsung memberi minum kepada beberapa sahabat yang kebetulan menyaksikan kejadian di atas. Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapatmu jika ia dapat menyelamatkannya? Apakah mungkin ibu itu akan membuang anaknya ke dalam neraka? Tidak mungkin, jawab para sahabat. Mendengar jawaban ini, sambil menangis, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, Allah cinta. Demi Allah, Allah lebih cinta, lebih kasih sayang kepada hambanya dari kasih sayang ibu itu terhadap anaknya tadi. Begitulah gambaran tentang bagaimana dan cinta kasih sayang Allah terhadap hambanya. Lalu bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman, dan bagaimana kasih sayang Allah terhadap hambanya yang beriman dan mau taat kepadanya. Mengenai cinta dan kasih sayang Allah dan Rasulullah SAW kepada kita tak perlu diragukan, tetapi justru
cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah yang perlu diragukan dan dipertanyakan. Apakah kita akan membalas cinta, kasih sayang, kebaikan, nikmat dan rahmat Allah dengan dosa dan maksiat? Apakah hanya karena godaan dunia, kerepotan dunia, hingga kita berani melanggar larangan Allah? Apakah hanya karena masalah rezeki yang sebenarnya telah dijamin oleh Allah, kita sampai lupa mengerjakan perintah Allah? Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, hei orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami Allah tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Begitulah kasih sayang Allah, begitulah jaminan Allah. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, aku Allah malu untuk memasukkan neraka para hambaku yang memeluk Islam hingga memutih rambutnya. Bila Allah malu, mengapa kita tidak punya malu terhadap Allah? Kenapa kita berani melanggar perintah Allah? Seolah-olah Allah tidak melihat kita. Bila ada seorang yang berbuat baik kepada kita, kita menjadi senang dan mencintai orang itu. Tetapi mengapa Allah senantiasa memberi berbagai karunia dan nikmat, justru kita balas dengan mendurhakainya? Kita kufuri, kita ingkari nikmat-nikmatnya. Hadirin, di kemenangan yang suci ini, mari kita berintrospeksi, kita periksa diri kita, sampai sebatas mana kita taat kepada Allah. Berapa dosa yang kita telah kerjakan, berapa taat yang telah kita lakukan. Lalu apa yang kita harapkan? Kami yakin kita semua mengharapkan surganya Allah. Untuk itu, marilah kita bertobat kepada Allah. Sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, asalkan kita mau bertobat, Allah akan menerima tobat kita. Sadarlah, Allah tidak menutup pintu tobat, bahkan senantiasa menunggu tobat-tobat kita. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa terhadap dirinya sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun atas segala dosa. Hadirin, mari kita gunakan momen yang baik ini, mumpung masih kita dikasih kesempatan oleh Allah menghirup udara dengan lancar dan nikmat. Kita menikmati dunia ini, gunakan untuk sebaik-baik amal. Jauhkan kemaksiatan, jauhkan dosa-dosa dari diri kita. Mari kita bertobat kepada Allah. Tubna ilallah, tubna ilallah, tubna ilallah. Karena dengan bertobatlah kita akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Tentunya harapan kita tidak hanya sukses di dunia, tetapi kita juga berharap kelak sukses di akhirat, mendapatkan kenikmatan surganya Allah bersama Rasulullah SAW dan orang-orang yang dicintai baginda Nabi Muhammad SAW. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna minkum tilawatahu innahu samii'un 'aliim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil azim jalaluhu al-katsiri nawaluhu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu syadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa sajudahu وعزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والمصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وارض اللهم عن الاربعه الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة. يا الله يا الله يا Allah, ampunilah dosa, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kami. Kami bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kami lakukan. Dosa kami telah banyak, ya Allah. Dosa kami menumpuk, ya Allah. Ampuni dosa kami. Bahkan kami sering melakukan hal-hal yang melarang. Ya Allah, justru kami sering melanggar perintah-perintah-Mu. Apakah karena itu Kau akan murka kepada kami? Apakah karena dosa-dosa kami Kau akan mengadab kepada kami, ya Allah? Engkau lah yang paling mencintai kami lebih dari kasih sayang kedua orang tua kami. Ya Allah, jauhkanlah diri kami dan kedua orang tua kami dari siksa-Mu. Kami bertobat kepada-Mu, ya Allah. Timbulkanlah di dalam hati-hati kami hakikat cinta kepada-Mu. Mudahkanlah bagi kami untuk menjalankan ketaatan kepada-Mu dalam keadaan dan suasana bagaimanapun. Bantu kami dalam melaksanakan perintah-Mu, ya Allah. Bantu kami dalam mengalahkan syaitan, ya Allah. Bantu kami dalam mengendalikan hawa nafsu kami, ya Allah. Ya Allah, banyaknya bencana, banyaknya musibah, banyaknya bala di negeri kami. Ini dikarenakan dosa-dosa kami, ya Allah. Jangan Kau bebankan cobaan yang kami tak kuasa memikulnya. Teguhkan, kuatkan iman dan kesabaran kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan untuk menjalankan, menyelesaikan masalah-masalah kami. Ya Allah, sebulan kami telah berpuasa. Terimalah puasa dan amal-amal baik kami. Ya Allah,
Di bulan puasa kami masih belum maksimal menjalankan perintah-Mu, belum maksimal membaca Al-Quran, belum maksimal menjalankan sholat tarawih, belum maksimal menjalankan zikir dan bersedekah, ya Allah. Ya Allah, sedikit amal yang kami persembahkan ini kami berharap Kau terima, ya Allah. Panjangkan usia kami, panjangkan usia kedua orang tua kami, ya Allah. Kami mencintai orang tua kami, kami mencintai guru-guru kami. Panjangkan usia mereka, ya Allah. Panjangkan usia mereka, ya Allah. Kami ingin orang tua kami, guru-guru kami memandang ridha pada anak-anaknya. Banyak dosa, banyak kata-kata, banyak perbuatan yang sering menyusahkan orang tua kami, ya Allah. Kami sering menyusahkan orang tua kami, ampuni dosa kami. Jadikan orang tua kami ridha pada anak-anaknya, ya Allah. Orang tua kami susah payah memberikan hartanya kepada anak-anaknya. Bahkan mereka, ya Allah, kadang perutnya lapar, mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, makanlah, Papa sudah kenyang. Wahai anakku, makanlah, ibu sudah kenyang. Padahal mereka menahan lapar. Kadang-kadang mereka, orang tua kami, merelakan berapapun harta dan uangnya untuk anak-anaknya, demi anak-anaknya mereka, ya Allah. Demi anaknya agar mereka bisa tersenyum bahagia. Sedangkan kami, ya Allah, anak-anaknya sering membuat kecewa, bahkan sering membuat menangis orang tua kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang Kau ridhai dan diridhai Rasul-Mu, dan orang tua kami ridho kepada anak-anaknya, ya Allah. Bila mana orang tua kami sekarang di dalam kubur, kami berharap bahagiakan mereka, ya Allah. Jadikanlah kuburnya terang, jadikanlah kuburnya, ya Allah, kubur yang lapang. Jadikanlah amal baik-baik kami menjadi kabar gembira bagi orang tua kami, ya Allah. Jangan Kau kirimkan kabar-kabar kejelekan terhadap orang tua kami, ya Allah. Kami belum banyak membahagiakan orang tua kami, ya Allah. Kami berharap kepada-Mu, ya Allah, panjangkan umur kami. Berikanlah rezeki-rezeki yang berkah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang soleh-solehah. Mereka harta-harta kami yang paling berharga, ya Allah. Apalah harta artinya harta melimpah bila tidak diberikan anak-anak yang solehah. Kami berharap, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang selalu menjalankan perintah-Mu dan perintah Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang tekun menjalankan sholat, anak-anak yang tekun menjalankan perintah-Mu dan perintah Nabi Muhammad SAW. Walaupun kami bukan orang baik, ya Allah, walaupun kami belum orang baik, ya Allah, kami berharap anak-anak kami Kau jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Jadikanlah mereka anak-anak yang selalu nurut dengan tutur kata mereka, ya Allah, tutur kata yang halus terhadap orang tua, tutur kata yang sopan terhadap orang tua, tutur kata yang indah di telinga orang tua, ya Allah. Ya Muqallibal Qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, kami berharap, ya Allah, bila mana ada dari anak-anak kami yang masih berkata-kata kasar terhadap orang tua, ya Allah, kami tidak memiliki kemampuan. Semua hanyalah kemampuan-Mu, ya Allah. Ubah lesan anak-anak kami menjadi lesan yang indah terhadap orang tuanya.
perkataannya lemah lembut terhadap orang tuanya. Ya Allah, buka hidayah kepada mereka agar mereka menjalankan perintah-Mu dan perintah Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, mudahkan kami untuk bisa mencintai Nabi Muhammad SAW, mencintai zuriat Nabi Muhammad SAW, mencintai sahabat Nabi Muhammad SAW, mencintai ulama-ulama yang berjalan di jalan Nabi Muhammad SAW. Berikan keberkahan kepada kami ya Allah, baik usia dan rezeki kepada kami, hingga ya Allah Kau izinkan kami bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi-mimpi kami atau dalam keadaan terjaga kepada kami. Ya Allah, izinkan kami bisa bersiarah di makam Nabi Muhammad SAW. Izinkan kami bisa berhaji wal umrah beserta kedua orang tua kami, bersama ya Allah keluarga kami, istri anak kami, suami kami ya Allah, dengan jamaah-jamaah kami ya Allah. Ya Allah, bila telah Kau berikan kepada kami umur yang panjang dengan ketaatan kepada-Mu dan Nabi Muhammad SAW, kami berharap ya Allah, kelak Kau akhiri ya usia kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir kepada-Mu, cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersujud kepada-Mu, cabut nyawa kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran, cabut nyawa kami dalam keadaan kami bersalawat, cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud, cabut nyawa kami Allah di tempat-tempat yang Kau ridai, hingga keluar dari lisan kami hanya kata-kata terakhir Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Ya Allah, bila kelak kami sudah di dalam kubur, kami berharap ya Allah, anak-anak kami mau menziarahi orang tuanya. Ya Allah, karena mereka harapan kami ya Allah. Jangan sampai nanti kelak kami di dalam kubur, anak-anak kami melupakan kami ya Allah. Kami berharap anak-anak kami mau menziarahi makam-makam orang tuanya ya Allah, dan mendoakannya, karena itu menjadi kabar gembira bagi kami ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, siapapun yang sakit di antara kami, mudahkanlah dan sembuhkanlah. Yang memiliki permasalahan segera selesaikanlah ya Allah. Berilah kami rezeki yang barakah dan mudah dalam mencarinya ya Rabb. Hanya kepada-Mu kami meminta, dan hanya kepada-Mu kami berserah diri. Kami berharap ya Allah, jagalah kami, jagalah orang tua kami, jagalah anak kami, jamaah kami, semuanya ya Allah. Ya Allah, kabulkan semua hajat kami. Kami berharap sepulang dari tempat ini, semua dosa-dosa Kau ampunkan, kesalahan-kesalahan Kau maafkan. Ya Allah, taubat Kau terima. Ya Allah, hutang-hutang Kau mudahkan untuk melunasinya. Yang sedih Kau jadikan kegembiraan. Ya Allah, ya Allah, bihaqi Rabbana, Rabbana zalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayya wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mengatakan ingkang saged kula aturaken kebilih enten Sinten kawula pribadi mengucapkan minal aidin wal faizin liridha rabbil alamin. Allahu minkum minkum taqabbal ya karim. Allah bagi pribadi keluarga, bagi keluarga besar, pada yang solihin, pada kata-kata
ataupun sikap selama ini mungkin dalam memberikan tausiah atau arahan-arahan terhadap panjenengan sedaya mungkin kirang pas atau menyakiti hati panjenengan. Demi Allah boten enten niat kula menyakiti panjenengan, kawula nyuwun ampun pangarsami semata-mata menika hanya cinta kawula dhateng pribadi kula lan panjenengan sedaya. Harapan kula hanyalah kita saged bersama-sama menggapai ridho Allah bareng-bareng mlebet surganipun Allah Subhanahu